ومنتهى. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن ذلنا وانكسارنا إلى عزتك وقهرك، فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين: وقد توقفنا في كتاب آداب النكاح إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده لحاجة إن طرقته. Bapak Ibu, mami-mami, mislaki, misbai yang kami hormati, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin, dan kita sudah mulai melanjutkan pengajian Bapak Tuan Guru sampai di kitab adab-adab nikah, dan kita sampai minggu kemarin berhenti pada dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, dan perkataan-perkataan atau athar para sahabat, para tabi'in tentang at-targhib fin nikah, atau motivasi atau anjuran untuk menikah, yang nantinya Imam Al-Ghazali akan mengajak kita untuk menimbang-nimbang, dengan membandingkan anjuran-anjuran juga untuk tidak menikah. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai pada athar daripada sahabat. Di sini diceritakan wa kana ba'dus sahabah qad inqata'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu. Jadi ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat ini itu sudah membaktikan dirinya untuk berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun keperluan kebutuhan Rasulullah itu semua dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sampai-sampai beliau itu tinggal dekat dengan Rasulullah dan menginap tidak jauh dari tempat Rasulullah, agar apapun hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat untuk dicari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Ala tatazawwaj? Tidakkah engkau ingin menikah?" Karena tadinya Rabi'ah bin Ka'ab tidak mau menikah karena agar dia fokus melayani Rasulullah. Tetapi justru Rasulullah SAW yang menawarkan, "Mengapa engkau tidak menikah?" Maka Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, "Ya Rasulullah, inni faqirun la syai'ali wa anqati' an khidmatika." Ya Rasulullah, kata Rabi'ah, aku ini adalah orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, dan aku juga ingin untuk benar-benar mengabdikan diriku ini secara total untuk berkhidmah kepadamu. Maka Rasulullah SAW diam, tidak melanjutkan perkataan. Kemudian besok atau besok-besoknya lagi ditanya lagi. Rabi'ah bin Ka'ab atau pelayannya, pembantunya, dengan mengatakan, "Tsumma a'ada tsaniyan, mengapa engkau tidak menikah wahai Rabi'ah bin Ka'ab?" Maka fa'adal jawab, Rabi'ah mengulangi lagi jawaban yang kemarin, bahwa dia itu fakir, miskin, tidak memiliki apapun, kemudian agar dia itu fokus untuk membantu melayani Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah SAW diam. Tsumma tafakkara sahabi wa qala, tapi lama-lama Rabi'ah bin Ka'ab ini berpikir. Dalam hatinya dia mengatakan, "Wallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
a'lamu bima yuslihuni fi dunyaya wa akhirati wa ma yuqarribuni ilallahi minni. Demi Allah yang paling tahu tentang yang terbaik untuk diriku, baik untuk akhirat ataupun untuk dunia, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah seorang nabi. Dan tentu pertanyaan-pertanyaan beliau yang sudah 2 kali diulangi dari kemarin, yaitu mengapa engkau tidak menikah, saya dianjurkan menikah, itu adalah karena dalam pernikahan itu ada unsur yang akan justru semakin mendekatkanku kepada Allah. Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab ini, wala in qala li thalithah la af'alanna. Kalau besok akan datang Rasulullah SAW kembali menanyakanku perihal ini dan menganjurkanku untuk menikah, maka la af'alanna, demi Allah saya akan turuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka benar, besoknya ditanyakan lagi oleh Rasulullah, faqala lahu thalithah, ditanyakan untuk yang ketiga kali, ala tatazawwaj, mengapa engkau tidak menikah wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Qala, maka Rabi'ah mengganti jawabannya yang kemarin-kemarin dengan mengatakan, faqultu ya Rasulullah zawwijni, ya Rasulullah, kalau memang engkau melihat bahwa menikah adalah pilihan yang terbaik untukku, maka bantulah aku untuk menikah, nikahkanlah aku. Qala, maka Rasulullah SAW bersedia membantu. Idhhab ila bani fulan faqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tuzawwijuni fatatakum. Kalau memang engkau bersedia, silakan pergi ke keluarga si fulan dan katakan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar kalian bersedia menikahkan salah satu daripada putri kalian kepadaku. Ya, karena Rasulullah SAW ini adalah perhatian kepada umatnya. Tahu bahwa ada satu umatnya laki-laki yang butuh untuk menikah, dan tahu juga bahwa di suatu keluarga itu ada perawan atau gadis yang layak untuk dinikahi. Qala, maka Rabi'ah bin Ka'ab berkata lagi kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah la syai'ali. Tapi masalahnya wahai Rasulullah, aku ini miskin, tidak memiliki apa-apa. Apa yang akan aku gunakan menjadi mahar? Apa yang akan aku gunakan untuk membiayai nanti pernikahan? Faqala li ashabihi, maka Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya mengumpulkan para sahabatnya dengan mengatakan, ijma'u li akhikum wazna nawatin min dhahabin. Silakan kalian dengan kedermawanan kalian wahai para sahabatku berdonasi, menyumbangkan seikhlasnya, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau dikumpulkan cukup membelikan wazna nawatin, hanya sekedar seberat nawatin, itu artinya biji kurma. Coba biji kurma itu mungkin kurang 1 gram beratnya ya, mungkin hanya berapa miligram saja beratnya. Jadi cukup itu untuk seberat mungkin sekitar 0,5 gram atau 0,1 gram. Banyak sekarang yang menjual di toko-toko emas seperti titik gitu, beratnya 0,1, 0,2 gram, yang kadang-kadang kita bisa beli harga 50.000 ya, kalau kita tidak kuat membeli emas 1 gram, yang harganya sekarang hampir 1 juta, mungkin bahkan bisa sampai dekat 2 juta sekarang, semakin mahal harga emas. Nah, cukup dengan seberat biji kurma saja emas ya, itu untuk engkau gunakan menjadi mahar untuk melamar putri keluarga tersebut. Fajama'u lahu, maka sahabat, nah inilah yang perlu kita contohi juga, teladani dari para sahabat Rasulullah, bagaimana jiwa mereka senang membantu. Ya, termasuk yang sangat dianjurkan kita untuk kita bantu adalah orang yang ingin menikah. Nah, ini sudah menjadi tradisi juga di masyarakat kita, kalau ada yang mau menikah, itu biasanya orang-orang ada akan berdonasi. Ada kemarin teman saya ya, diceritakan, dia bercerita bahwa ketika baru pulang dari Mesir itu langsung diminta untuk menikah sama orang tuanya, padahal dia masih kekurangan, tapi ada jamaahnya katanya yang kasih 1 sapi hanya untuk untuk mendonasikan, mensponsori pernikahan itu.
Fadhahabu bihi ilal qaum fa ankahuhu. Maka dan juga tidak hanya sekedar berdonasi teman-temannya ini untuk membelikan emas sebagai mas kawin, tapi juga diiringi untuk datang ke keluarga yang dilamar. Maka tentu saja karena banyak yang ramai yang datang kepada keluarga mereka, dari pihak keluarga perempuan ini, ya maka mereka merasa dimuliakan dan bahkan malu juga untuk menolak, karena sudah banyak yang sudah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemani prosesi lamaran ini. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda lagi kepada para sahabatnya atau kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini, aulim, setelah engkau menikah adakanlah walimah atau resepsi. Nah, ini salah satu yang dianjurkan setelah menikah, tidak hanya akad akan tapi diadakan walimah, yaitu resepsi. Maka para sahabatnya kembali membantu dia, wa jama'a lahu minal ashab syatan lil walimah, berdonasi sama-sama sedikit sehingga terkumpullah dana untuk membeli 1 ekor kambing untuk dijadikan sebagai modal walimah. Wa hadha takrir yadullu ala fadlin fi nafsin nikah. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana Rasulullah SAW mengulang-ulangi pertanyaan ala tatazawwaj, maka apa engkau tidak menikah, ini menunjukkan pada keutamaan hanya pada zat menikah, ya. Artinya kemarin kata Imam Al-Ghazali bahwa menikah itu tidak hanya afdol karena semata-mata untuk melestarikan atau regenerasi manusia, tidak hanya afdol karena untuk menjaga syahwat kita agar tidak jatuh pada yang haram, tapi memang secara zatiahnya, secara dirinya sendiri nikah itu memang afdol. Wa yuhtamal annahu tawassama fihi al-hajah ila nikah, atau memang karena Rasulullah SAW menangkap dari gelagat sahabat yang melayaninya ini bahwa dia itu memang ada hal-hal yang misalnya kurang fokus atau apa, sehingga Rasulullah SAW dengan kecerdasannya itu ngerti atau peka bahwa oh, si pembantu saya ini sebenarnya pengen nikah, maka selalu ditanya-tanyakan. Wa hukiya anna ba'dal 'ubad fil umamis salifah faqa ahla zamanihi fil ibadah. Ini sudah selesai cerita yang tadi, didatangkan lagi dalil yang baru bahwasanya pada zaman salah satu daripada nabi terdahulu, di umatnya itu ada seseorang yang paling ahli ibadah. Bisa dikatakan sebagai faqa ahla zamanihi fil ibadah. Di seluruh orang yang hidup pada masanya itu, dialah yang paling rajin beribadah. Fadzukira li nabiyyi zamanihi husnu ibadatihi. Maka masyarakat menceritakan kepada nabi yang ada pada zaman tersebut tentang perihal seorang yang sangat luar biasa baik atau luar biasa rajin ibadahnya ini. Faqala, maka mendengarkan cerita itu Rasulullah, nabi terdahulu ini, bukan Rasulullah SAW, nabi pada zaman lampau ini yang tahu siapa sosok laki-laki tersebut, mengatakan ni'mar rajulu huwa, memang dia itu adalah laki-laki terbaik, laula annahu tarikun li syai'in minas sunnah, kalau seandainya dia itu tidak meninggalkan, ada satu sunnah yang dia tinggalkan, kalau seandainya dia penuhi satu sunnah ini, maka dia akan menjadi laki-laki terbaik di zaman ini. Faqtammal 'abidu lima sami'a dzalik, maka sampailah perkataan sang nabi kepada ahli ibadah tersebut, itu membuatnya gelisah, bertanya-tanya, apa satu sunnah yang belum saya amalkan, yang kalau seandainya saya amalkan, maka saya akan dicap atau dilabeli sebagai orang terbaik di zaman ini. Fasa'alan Nabi SAW al-dzalik, maka dia datang kepada sang Nabi untuk menanyakan hal tersebut. Faqala, maka Nabi berkata, anta tarikun litazwij, engkau meninggalkan sunnah menikah. Maka sang ahli ibadah itu mengatakan, lastu uharrimuhu walakinni fakir. Wahai Nabi, bukan karena aku mengharamkan menikah, tetapi masalahnya aku adalah orang miskin. Wa ana 'iyalun 'alan nas, dan aku juga yang aku khawatirkan adalah kalau seandainya aku menikah nanti aku akan merepotkan orang. Karena aku fokus beribadah, tidak memiliki penghasilan, nanti siapa tahu saya akan minta-minta kepada orang. Saya akan minjam-minjam kepada orang.
Maka sang Nabi mengatakan, ana uzawwijuka ibnati, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Fazawwajahun Nabi alaihi salatu wassalam ibnatahu, maka dinikahkanlah sang laki-laki yang ahli ibadah tersebut oleh Nabi tersebut dengan putrinya. Wa qala Bishr bin al-Harith, dan berkata seorang salafus salih bernama Bishr bin al-Harith, fadala alayya Ahmad bin Hanbal bi thalath. Nah, jadi pada masanya itu sekitar tahun awal 200 Hijriah ya, ada setidaknya 2 orang yang dianggap oleh orang-orang pada zaman tersebut sebagai 2 orang terbaik pada zamannya. Bahkan orang-orang bertanya, siapa nih yang lebih baik? Apakah Bishr bin Harith al-Hafi ataukah Ahmad bin Hanbal? Tetapi Bishr bin Harith itu mengakui bahwa Ahmad bin Hanbal dia lebih baik daripada aku karena 3 hal. Pertama, bitalabil halal li nafsihi wa li ghairihi. Yang pertama adalah karena Ahmad bin Hanbal itu mencari nafkah halal, bekerja, jadi tidak bekerja dari agama ya, tidak makan dari hasil ceramah ataupun apa, tapi memang sebagaimana para nabi yang rata-rata punya kemampuan atau skill, seperti misalnya Nabi Daud ya. Nabi Daud itu terkenal dengan ahli besi ya. Jadi walaupun beliau nabi tapi bekerja. Bagaimana Nabi Idris yang terkenal punya banyak multitalenta, punya banyak kemampuan seperti ahli menjahit, dan bahkan mengatakan bahwa bercocok tanam itu adalah pertama kali diajarkan oleh Nabi Idris. Nah, begitupun juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau juga punya profesi menggembala kambing, kemudian juga menjadi saudagar. Kita tahu beliau adalah awalnya menjadi karyawan Sayyidah Khadijah sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan itulah yang diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat ada tuan guru, ada ustaz yang berbisnis, jangan dicela keras dunianya itu, karena para nabi pun juga bekerja ya. Sedangkan kita sendiri kalau misalnya tuan guru kita datang ceramah, kadang-kadang diamplopkan hanya 50, hanya 100 ya. Jadi silahkan kalau misalnya ustadznya juga ingin mencari tambahan asalkan itu adalah halal. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang Ahmad bin Hanbal ya. Bisa dikatakan sebagai ulama terbaik pada masanya. Beliau mencari nafkah halal untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kata Bishr bin Harith, aku sendiri atlubuhu li nafsi faqat. Bishr bin Harith pun bekerja, tetapi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja. Mana lebih afdol, apakah bekerja untuk hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, ataukah bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya? Tentu lebih afdol bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya. Walitisaihi fin nikah, itu hal pertama tadi yang membuat Ahmad bin Hanbal lebih baik daripadaku, kata Bishr ibn al-Harith. Kemudian yang kedua, karena Ahmad bin Hanbal menikah, sedangkan Bishr bin Harith itu tidak menikah. Wadhiqi anhu, sedangkan aku merasa sempit, merasa kesulitan untuk menikah, kata Bishr bin Harith. Dan yang ketiga adalah wa annahu nusiba imaman lil ammah, karena Ahmad bin Hanbal itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam untuk seluruh, diakui oleh siapapun. Sedangkan kalau Bishr bin Harith ini hanya menjadi imam pada orang-orang khusus saja, yaitu pada orang-orang muqarrabin ya, orang-orang sufi. Jadi kalau kita ngaji tasawuf itu tidak akan jauh-jauh, yang akan menjadi panutan kita itu terus menerus disebutkan adalah Bishr bin Harith al-Hafi. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini juga untuk menjadi imam yang diakui oleh semua kalangan, itu tidak main-main cobaan yang beliau lalui. Ada namanya dulu fitnah khalqul Quran. Fitnah ketika yang menjadi penguasa atau khalifah pada saat itu sampai 2 abad mungkin ya, sampai ratusan tahun. Yang menjadi penguasa itu adalah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini bukan golongan Ahlus Sunnah ya. Nah, di antara perbedaan
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah adalah bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, difirmankan oleh Allah, bukan diciptakan. Bukan Allah SWT mengatakan kun langsung jadi sebungkul Al-Quran, ya, tetapi adalah firman Allah yang melekat pada zat Allah, sehingga ketika Allah SWT kita sifati dengan zat qadim, artinya yang terdahulu, artinya yang namanya qadim itu adalah la bidayata lahu, tidak ada awal daripadanya. La yasbiquhul adam. Kita manusia tidak qadim, tapi sifatnya adalah hadits, baru, karena sebelum kita ada, kita pernah tidak ada. Sedangkan Allah SWT tidak pernah tidak ada, maka disebut dengan sifatnya adalah qadim. Kemudian begitupun juga Al-Quran, ya, Al-Quran adalah kalamullah. Salah satu daripada sifat 20 adalah kalam, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, terus apa? Qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, jadi semua sifat 20 itu adalah bersifat qadim, melekat pada zat Allah yang semua adalah tidak pernah tidak ada. Nah, maka dengan demikian Al-Quran juga, jadi Al-Quran itu beda dengan Al-Quran yang mushaf, yang sedang kita baca, itu memang di print, ya, itu memang ditulis dengan tangan. Nah, tapi yang dimaksud adalah Al-Quran yang merupakan al-kalamun nafsi minazzatil ilahiyah, yaitu kalam Allah yang tidak bersifat suara, tidak bersifat tulisan, tidak bersifat kertas-kertas yang kita baca sekarang. Kalau itu memang bisa, itu menjadi perdebatan para ulama, apakah mushaf yang kita baca sekarang ini adalah disifati baru ataukah sifatnya qadim. Tapi yang dimaksudkan, yang disepakati para ulama, bahwa yang sifatnya qadim adalah kalam Allah yang bukan suara, bukan tulisan. Nah, jadi berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan difirmankan. Dengan demikian apa hasilnya? Konsekuensinya ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka Al-Quran itu tidak qadim, melainkan hadits atau baru. Sebelumnya pernah tidak ada. Nah, jadi karena khalifah pada zaman itu menganut Mu'tazilah, maka dipaksakanlah kepada seluruh umat Islam untuk menganut paham Mu'tazilah. Dicari ulama-ulama Ahlus Sunnah, kemudian ditanyakan apakah Al-Quran kalam atau makhluk. Kalau ulamanya menjawab makhluk, maka langsung dipenjara, dicambuk, ya. Kalau mengatakan kalam, langsung dipenjara, dicambuk, disiksa, bahkan ada yang banyak yang dibunuh, ya. Kejamnya orang-orang Mu'tazilah itu. Nah, sedangkan kalau dia mengatakan makhluk, baru dia terbebas. Nah, bahkan sudah banyak ulama-ulama yang dipenjara. Tetapi diantara yang melakukan kadang-kadang hilah atau seperti melakukan jawaban yang mengelabui, itu adalah Imam Syafi'i, ya, yang beliau mengatakan ketika ditanyakan oleh pihak negara, wahai Muhammad bin Idris, itu nama Imam Syafi'i, apakah Al-Quran kalam ataukah makhluk? Maka Imam Syafi'i mengatakan, jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 ini adalah makhluk. Nah, maka beliau terbebas. Nah, ketika ditanya menjadi keributan Imam Syafi'i, menjadi keributan di tengah masyarakat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Nah, ternyata beliau mengelabui bahwa yang dimaksudkan 4 ini adalah jari-jari beliau, yaitu tangan beliau adalah makhluk Allah SWT yang bukan qadim, melainkan bersifat baru. Nah, itu hal-hal tersebut itu boleh dilakukan demi kebaikan diri sendiri, ya, atau juga demi kebaikan umat. Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i meninggal pada saat itu, belum selesai misi beliau untuk berdakwah, belum selesai misi beliau untuk merapikan lagi hal-hal keilmuan, maka akan lebih besar mudaratnya. Dan juga Imam Syafi'i itu, kenapa Imam Ahmad tegas? Karena Imam Ahmad ini memang beliau terkenal dengan kuat, ya, memiliki postur tubuh yang kuat, sehingga
ketika beliau itu dipenjara, dicambuk, bahkan ketika beliau terbebas, kemudian sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau melihat punggung beliau itu ada ratusan bekas cambuk, ya. Karena setiap hari ditanya ulang, kamu sekarang sudah berubah pikiran? Kata Imam Ahmad, tetap tiap hari tidak berubah pikiran, dicambuk sebanyak 100 kali setiap hari itu. Nah, dikatakan sampai puluhan tahun beliau di penjara. Nah, jadi Imam Syafi'i itu tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i ini disifati itu orang yang kalau bahasa kembang kerangnya itu nyinyik lah ya, kurus, kemudian sering sakit-sakitan Imam Syafi'i. Bisa jadi kalau beliau dicambuk 100 kali langsung meninggal beliau, ya. Beda dengan Imam Ahmad yang memiliki postur tubuh yang kuat, fisik yang kuat. Nah, jadi Imam Ahmad barulah setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan, jadi ada dulu namanya Menteri Ibnu Abi Duat, ya. Ibnu Abi Duat inilah menteri yang disifati oleh para ulama sekarang itu menteri yang paling zalim. Dialah yang memberikan penasehat kerajaan, penasehat khalifah yang memerintahkan khalifah untuk menerapkan Mu'tazilah itu. Jadi Ibnu Abi Duat ini tidak ada yang bisa mengalahkan dia untuk berdebat. Siapapun ulama yang didatangkan untuk mengalahkan Ibnu Abi Duat ini berdebat, hebatnya tidak bisa kalah. Ini adalah istidraj yang diberikan oleh Allah pada Ibnu Abi Duat. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang orang yang tidak bisa kalah debat, jangan terlalu dipuji-puji, ya, karena bisa jadi itu adalah istidraj yang diberikan oleh Allah. Jadi Imam Ibnu Abi Duat ini sampai berpuluhan tahun itu tetap menjadi orang kesayangan raja, karena tidak kalah debat. Kalau seandainya dia bisa kalah debat, ya sudah, raja akan mengalah gitu. Nah, sampai diceritakan ada seseorang yang jadi satu persatu ulama maju untuk berdebat dengan Ibnu Abi Duat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sampai ada orang yang diceritakan itu compang-camping lah ya. Orang biasa saja datang dari kampung, kemudian bahasa kita itu noak ya, datang untuk menantang Ibnu Abi Duat berdebat. Nah, tapi hebatnya dinasti Abbasiyah pada saat itu, seperti Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mansur namanya. Nah, mereka itu walaupun Mu'tazilah tapi tetap terbuka dengan diskusi. Walaupun kami sekarang Mu'tazilah, tapi kalau seandainya ada yang bisa mengalahkan argumentasi kami, ya kami akan ikut argumentasi dia. Nah, sampai-sampai ketika ada orang miskin, orang biasa yang tidak terkenal, ya, tidak terkenal datang dari kampung, ya mungkin sekarang bukan kiai-kiai, bukan ustadz-ustadz yang terkenal lah ya, tapi datang dari Kembang Kerang, datang ke Jakarta, ke pusat pemerintahan, hanya kiai-kiai kampung yang ngajar-ngajar ngaji anak kecil, itulah yang berdebat dengan Ibnu Abi Duat, kemudian kalah berdebat sehingga membuat khalifah pada saat itu sadar bahwa selama ini kita ini telah disesatkan oleh Ibnu Abi Duat ini, sehingga justru dia yang kemudian dicambuk, dipenjara, kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibebaskan. Nah, saat itulah Imam Ahmad bin Hambal itu dibebaskan. Nah, jadi dikatakan bahwa Imam Syafi'i pernah beliau mengirimkan dari Mesir ke Baghdad, ya, seorang muridnya untuk mengirimkan surat. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal berada di penjara, Imam Syafi'i sedang ada di Mesir, di penjara Baghdad. Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i mengirimkan surat mendoakan kepada muridnya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid daripada Imam Syafi'i, ya. Ditulis surat, semoga engkau kuat, semoga engkau tabah, tetaplah dengan pendirianmu, kami tidak bisa sekuat engkau. Nah, karena Imam Syafi'i ini sangat-sangat mencintai Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di situ dituliskan, kalau engkau bersedia, berikanlah aku baju yang selalu engkau pakai. Kemudian tolong kirimkan kepadaku lewat murid yang menjadi tukang kirim surat ini. Nah, benar, Imam Ahmad bin Hambal pun sebenarnya merasa tidak pantas lah ya untuk memberikan baju kerut. Seperti kita lihat sekarang mungkin bapak-bapak biasa pakai baju kerut putih, ya, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad, tapi itu sudah permintaan gurunya, maka beliau buka, kemudian dikirim lewat
muridnya Imam Syafi'i, kemudian dibawakan pada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu sampai merendam baju kaos yang digunakan oleh Imam Ahmad, kemudian digunakan airnya itu untuk bertabarruk, mengambil berkah daripada bekas rendaman kaos yang berisi keringat, yang berisi mungkin darah-darah karena beliau dicambuk, digunakan itu untuk tabarruk, untuk cuci muka, kemudian diminum oleh Imam Syafi'i. Nah, itulah juga beliau melihat, Imam Syafi'i yang punya tanabbu, bahwa beliau melihat dalam mimpi bahwa Imam Ahmad diangkat derajatnya karena kesabarannya membela kebenaran, ya. Dan sehingga dengan demikian setelah beliau keluar dari penjara nanti, beliau akan disegani oleh seluruh kalangan. Tidak hanya oleh ulama tasawuf, tapi juga oleh ulama hadis, oleh ulama fikih, oleh semua apapun minatnya orang-orang itu, semua akan menjadikan Imam Ahmad sebagai imamnya. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan Bishr ibnul Harith al-Hafi di sini. Di antara yang menjadi keutamaan atau keunggulan Imam Ahmad dibandingkan beliau adalah dari 3 hal itu adalah karena Imam Ahmad dijadikan sebagai imam untuk semua kalangan. Wa yuqal inna Ahmada rahimahullah tazawwaja fil yaumi tsani min wafati ummi waladihi Abdullah. Nah, jadi hal unik daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau punya istri. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal dengan kunyah atau julukan Abu Abdullah, Ama Abdullah. Bahasa kembang kerangnya Fi Abdullah, karena anak pertamanya bernama Abdullah. Nah, Abdullah inilah yang biasa meriwayatkan hadis-hadis daripada ayahnya. Nah, setelah ketika ibu daripada Abdullah ini atau istri Imam Ahmad meninggal, langsung besoknya dimakamkan, besoknya lagi Imam Ahmad langsung menikah lagi, ya. Karena Imam Ahmad tahu tentang fadilah atau keutamaan menikah. Waqala, dan beliau mengatakan, akrahu an abita azban. Aku tidak suka bermalam dalam keadaan tidak memiliki istri. Wa amma Bishrun fa innahu lamma qila lahu innan nas yatakallamuna fika bitarkikan nikah. Nah, sedangkan Bishr al-Hafi, ketika orang-orang membicarakan beliau, jadi ada orang yang datang kepada Bishr al-Hafi melaporkan bahwa orang-orang membicarakan engkau wahai imam karena engkau tidak menikah. Mereka mengatakan huwa tarikun lis-sunnah. Bishr al-Hafi itu dibalik kealimannya, dibalik kesolehannya yang luar biasa, tapi beliau meninggalkan sunnah. Faqala, maka Bishr al-Hafi menanggapi dengan mengatakan qulu lahum, katakanlah kepada mereka, huwa masyghulun bil fardhi 'anis sunnah. Bishr al-Hafi itu menyibukkan diri dengan hal yang lebih fardu daripada sunnah. Banyak hal-hal yang lebih fardu, sehingga beliau itu melupakan hal seperti pernikahan yang notabene adalah sunnah. Wa utiba marratan ukhra faqal ma yamna'uni min at-tazwij illa qauluhu ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, berkali-kali Bishr al-Hafi ini ditegur atau dicela oleh orang. Ada saja ungkapan-ungkapan orang, kenapa Bishr al-Hafi tidak menikah? Nah, yang kemarin itu dijawab seperti itu, bahwa penyebabnya beliau itu tidak menikah adalah disibukkan dengan hal-hal yang lebih prioritas, hal-hal yang fardu. Besoknya ketika beliau dicela, beliau mendatangkan jawaban yang lain, yaitu bahwa karena aku takut akan firman Allah yang berbunyi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, ini kalau kita ingin tahu secara struktur bahasa Arabnya, ada perbedaan antara la dan ala. Jadi kalau misalnya mengatakan laka berarti adalah hakmu, sedangkan kalau alaika artinya adalah kewajibanmu. Nah, di sini dikatakan dalam Al-Qur'an walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan hak-hak yang didapatkan oleh istri, perhatikan oleh para bapak-bapak, para suami, adalah harus setara dengan kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan. Coba perhatikan istrinya sekarang, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh istrinya, ya. Merawat anak, kemudian meriap, kemudian nyuci baju, nyuci piring, nyapu, kebersihan dan lainnya, itu adalah alaihinnanya para istri, kewajiban-kewajiban para istri. Maka para suami itu memiliki kewajiban untuk agar memenuhi hak-hak para istrinya itu agar sepadan dengan kewajiban yang mereka kerjakan.
Misalnya tiba-tiba nanti dibelikan emas baru, dibelikan mobil baru, diberikan sertifikat tanah baru, ya, diberikan reward-reward atau hadiah-hadiah baru yang agar setara, sepadan dengan kewajiban, kecapean, kelelahan yang mereka alami setiap harinya. Nah, inilah yang menurut Bishr al-Hafi sebenarnya membuat orang-orang takut menikah. Menjadi pertanyaan, bisakah saya memenuhi hak-hak istri saya itu sehingga sesuai dengan kewajibannya? Dalam artian Imam Bishr al-Hafi itu memahami ayat ini, kalau seandainya kewajiban istri saya itu tidak bisa saya balas sesuai dengan dan memberikan hak-hak mereka, ada saja yang kurang, misalnya ditimbang kewajibannya, kemudian hak yang saya berikan, hadiah yang saya berikan masih lebih tinggi kewajiban yang dilakukan oleh istri, tugas-tugas yang dilakukan istri, maka menurut Bishr al-Hafi saya akan berdosa, sehingga itulah yang membuat beliau itu takut menikah. Fadzukira dzalika li Ahmad, maka diceritakanlah jawaban Bishr al-Hafi itu kepada Imam Ahmad. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Wa aina mithlu Bishr? Siapa yang seperti Bishr? Siapa di antara kita yang sekelas dengan Bishr? Nah, jadi inilah kehebatan para ulama salaf, saling memuji, ya. Bishr al-Hafi mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal lebih baik daripadaku. Tapi di sini sekarang Imam Ahmad mengatakan, siapa di antara kita yang bisa menyaingi kehebatan Bishr al-Hafi? Innahu qa'ada ala mithli haddis sinan. Bahwa beliau itu bisa duduk, hatta haddis sinan itu artinya mata pedang. Bisa duduk hatta di atas mata pedang. Ini adalah kinayah atau metafor bahwa beliau itu bisa tahan dengan hal-hal yang, ya katakanlah, yang bersifat syahwat, itu beliau bisa hadapi. Jadi beliau kalau sekelas Bishr al-Hafi, sekarang kalau ada yang mengatakan saya ingin seperti Bishr al-Hafi, tidak menikah, tapi apakah kita sekuat Bishr al-Hafi menghadapi syahwat-syahwat, ya, godaan-godaan yang akan kita hadapi kalau kita tidak menikah? Inilah maksud daripada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa di antara kita yang seperti Bishr al-Hafi, yang mampu duduk di atas ujung pedang? Nah, ibaratnya ini kalau misalnya pemuda-pemuda lambat menikah itu seakan-akan duduk di atas ujung pedang, ya, bahaya atau mudarat yang bisa dia hadapi. Wa ma'adzalika faqad ruya annahu ru'ya fil manam faqila lahu ma fa'ala Allahu bik. Juga diriwayatkan bahwa Bishr al-Hafi itu dilihat, ada orang soleh yang bermimpi melihat Bishr al-Hafi dalam tidurnya. Maka orang tersebut bertanya di dalam mimpi setelah Bishr al-Hafi meninggal, apa yang Allah SWT perbuat kepadamu wahai Bishr? Maka Bishr menjawab, rufi'at manazili fil jannah, diangkat derajatku di surga, wa ashrafat bi ala maqamatil anbiya, bahkan bagaimana beliau diangkat derajatnya itu di surga sampai mendekati ke makomnya para nabi. Walam ablug manazilal mutaahilin, tetapi aku tidak sampai ke derajat tinggi orang-orang yang menikah. Nah, berarti di sini ada semacam penyesalan dari Bishr al-Hafi, kalau seandainya dulu ketika semasa saya hidup saya menikah, kemudian tetap dengan amalan-amalan saya ini, dia akan mencapai derajat tertinggi. Wa fi riwayatin qala li ma kuntu uhibbu an talqani azba. Dan dalam riwayat tadi kan ditanya oleh orang yang bermimpi ini, apa yang Allah perbuat kepadamu? Nah, jadi kata Bishr bahwa Allah berkata kepadaku, aku sebenarnya tidak senang melihat engkau menghadap kepadaku dalam keadaan azab, belum menikah. Qala faqulna lahu ma fa'ala Abu Nasrin at-Tammar. Ini masih dalam mimpi nih. Ditanyakan lagi. Sedangkan Abu Nasr at-Tammar ini juga ulama besar pada zamannya, apa yang Allah perbuat kepadanya? Bagaimana nasibnya di hari akhirat? Qala rufi'a fawqi bi sab'ina darajah. Abu Nasr at-Tammar diangkat derajatnya 70 derajat di atasku, kata Bishr al-Hafi. Qulna, ditanyakan, kenapa kok bisa? Padahal engkau lebih mulia kami pandang, lebih kuat ibadahnya, lebih alim daripada Abu Nasr at-Tammar. Tapi mengapa justru di akhirat Abu Nasr at-Tammar lebih tinggi 70 derajat daripada engkau? Maka
Bimada, kata orang yang bermimpi ini, kenapa Abu Nasr At-Tammar diangkat 70 derajat padahal di dunia kami menilai engkau yang lebih tinggi derajatnya. Qala, maka Bishr Al-Hafi menjawab, bisabrihi ala baniyatihi wal iyal. Abu Nasr At-Tammar diangkat derajatnya 70 derajat di atasku karena kesabarannya menghadapi anak-anak perempuannya dan keluarganya. Nah, ini keutamaan memiliki anak perempuan. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa bersabar terhadap anak perempuan itu lebih besar pahalanya daripada bersabar terhadap anak laki-laki. Ini Abu Nasr At-Tammar, beliau menikah, punya anak banyak dan banyak anak perempuannya, disebabkan beliau itu bersabar mendidik anak perempuannya, ya, sehingga menjamin mereka itu berhijab dengan baik, pergaulannya baik, sampai membimbingnya menemukan jodohnya yang baik. Maka diangkatlah derajatnya sampai-sampai bisa disalib derajat orang sekelas Bishr Al-Hafi. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, kathratun nisa laisat minad dunya, bahwa memiliki banyak istri itu bukanlah termasuk duniawi. Jadi kalau kita melihat, tapi sekarang konteksnya berbeda ya. Kalau dulu itu para sahabat banyak menikah. Kalau kita melihat hal tersebut, jangan kita katakan para sahabat keras duniawinya. Di sini Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan banyak istri itu bukan termasuk daripada dunia. Lianna Aliyan radhiyallahu anhu kana azhada ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling zuhud. Arti zuhud adalah yang paling jauh daripada dunia. Wa kana lahu arba' niswah wa sab'a asyrata surriyah. Tetapi beliau memiliki 4 istri dan 17 budak perempuan. Pada zaman dahulu ketika masih zaman perbudakan, apabila kita memiliki budak perempuan maka itu halal untuk digauli. Nah, Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki 4 istri dan 17 budak perempuan. Sekali lagi ini adalah konteksnya zaman dahulu ya. Kalau sekarang kita lakukan ini bisa berbahaya. Fan nikahu sunnatun madiyah wa khuluqun min akhlaqil anbiya alaihi wassalam. Maka nikah adalah sunnah yang memang sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu, sejak umat-umat terdahulu sudah disunnahkan, dan termasuk akhlak daripada akhlak para anbiya, para nabi alaihi wassalam. Wa qala rajulun Ibrahim bin Adham rahimahullah, berkata seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah. Nah, ini Ibrahim bin Adham juga terkenal. Itu kami sering diajarkan oleh Bapak Tuan Guru. Saking hebatnya Ibrahim bin Adham ini, kita bisa bertawassul dengan nama beliau ya. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita lupa tempat naruh ya. Bapak-bapak sering lupa tempat naruh kitab, lupa tempat naruh amplop, lupa tempat naruh dompet, kunci mobil, kunci rumah. Nah, supaya kita cepat dicoba ini ya, ikhtiar. Kalau dicoba, kalau mungkin berhasil alhamdulillah, kalau tidak ya berarti yang namanya juga mencoba. Nah, katanya kata Tuan Guru itu diajarkan oleh guru beliau Syekh Ismail, diniatkan ya Allah, kalau seandainya saya menjumpai apa yang saya cari ini, saya akan membaca Al-Fatihah untuk 3 orang. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua Ibrahim bin Adham. Nah, ini Ibrahim bin Adham ini saking solehnya beliau ya. Kemudian yang ketiga adalah Ali Al-Khali. Ali Al-Khali ini adalah bapaknya para habaib ya. Jadi ada istilahnya Ahlul Bait kan, kita tahu bahwa Ahlul Bait ini adalah keturunan-keturunan Rasulullah. Nah, Ahlul Bait ini banyak marganya. Ada yang dikenal dengan Sayyid yang biasa di Mekah itu, kemudian ada habaib, Habib itu yang biasa di Yaman. Nah, ini jadi ada dulu namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah orang yang Ahlul Bait pertama, cucu Rasulullah yang buyut lah, maksudnya bukan cucu langsung tapi buyut entah keberapa, itu yang berhijrah lari dari Hijaz ke Yaman. Dan semua Ahlul Bait habaib di Yaman itu kalau kita telusuri nasabnya pasti akan sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya cucu namanya Ali Al-Khali. Nah, Ali Al-Khali berarti dengan demikian adalah buyutnya para habaib ya. Nah, itu kita baca Al-Fatihah pada 3 orang itu kalau seandainya kita temukan, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat, Ibrahim bin Adham,
salah seorang salafus soleh, seorang ikon dalam dunia tasawuf. Kemudian Ali Al-Khali ini adalah Ali Al-Khali. Ali Al-Khali ini adalah buyut daripada para habaib di Yaman, ya. Intinya adalah rumpun habaib-habaib di Yaman itu pasti akan ketemu dengan Ali Al-Khali ini. Nah, berkata Ibrahim bin Adham, tuba laka. Berkata seseorang kepada Ibrahim bin Adham, seseorang berkata ke Ibrahim bin Adham. Apa dikatakan? Tuba laka. Alangkah beruntungnya engkau wahai Ibrahim bin Adham. Faqad tafarraqta lil ibadah bil uzubah. Kenapa dikatakan engkau beruntung? Karena engkau hidup membujang, tidak menikah. Dengan demikian, menurut penilaian orang ini, engkau bisa fokus beribadah, berkonsentrasi beribadah. Bagaimana rasanya kalau sudah punya anak istri, ya? Kalau mau beribadah sedikit, langsung anak merengek, istri minta ini, minta itu. Nah, sehingga dari pandangan sekilas orang laki ini, hebat engkau wahai Ibrahim bin Adham, tidak ada yang mengganggumu untuk beribadah karena engkau tidak memiliki istri anak. Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adham, la raw'atun minka bisababil ayal afdal min jami'i ma ana fihi. Satu ketakutan, satu kegelisahan yang engkau rasakan disebabkan seseorang laki-laki, bapak memikirkan apa yang akan dimakan oleh istri saya besok hari ini, apa yang akan dimakan oleh anak saya. Ya Allah, dari mana ini anak saya mau bayar SPP, dari mana saya akan cari uang, anak saya harus saya transfer uang segera ini, dari mana saya mencari uang. Itu adalah larawatun minka, satu ketakutan, satu kegelisahan pada dirimu disebabkan karena keluargamu yang kau tanggung. Ketika kita memikirkan hal-hal seperti itu tadi, itu adalah afdal min jami'i ma ana fihi. Itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang aku lakukan. Sekali saja kita takut, sekali saja kita khawatir atau gelisah. Ya, saya mau kasih makan apa? Ini uang sudah menipis. Saya mau kasih makan apa istri saya, anak saya? Saya mau dari mana saya akan memberikan uang SPP untuk anak saya ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sekali saja kita berpikir itu lebih utama daripada banyak ibadah, ya, yang dilakukan sekelas oleh seorang Ibrahim bin Adham. Maka berkata lagi laki-laki itu, famal ladzi yamna'uka minan nikah. Kalau engkau tahu keutamaan menikah, sehingga di antara keutamaannya adalah satu kegelisahan yang disebabkan karena urusan rumah tangga, itu lebih afdol daripada banyak ibadah. Lalu mengapa engkau tidak menikah wahai Ibrahim bin Adham? Qala ma li hajatun fi imra'ah wa ma uridu an adarra imra'atan bi nafsi. Ya, karena aku itu tidak memiliki kebutuhan pada wanita, dan aku juga tidak ingin menipu atau menundukkan wanita karena diriku, ya. Nah, inilah perkataan alasan simpel, dan ini kembali lagi kepada hal yang bersifat subjektif, ya, hal yang hanya terjadi pada beberapa segelintir orang saja. Seperti tadi Bishr Ibnul Harith Al-Hafi, itu kita tidak bisa meneladani beliau, ya, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, innahu qa'ada ala mithli haddis sinan. Beliau itu bisa duduk seakan-akan di atas ujung pedang. Begitupun juga kita tidak bisa mengikuti Ibrahim bin Adham, karena beliau itu memang tidak terlintas dalam pikiran beliau itu pada perempuan. Wa qad qila fadlul mutaahhili 'alal azbi ka fadlil mujahidi 'alal qa'id. Wa raq'atun min mutaahhilin afdal min 70 rakatan min azb. Keutamaan orang yang menikah dibandingkan orang yang tidak menikah seperti keutamaan orang yang berjihad fisabilillah dibandingkan orang yang duduk-duduk. Ketika datang jadwal berperang, ada orang yang keluar berperang, berjihad fisabilillah, ada juga orang yang duduk bermalas-malasan. Nah, keutamaan orang yang menikah itu bagaikan orang mujahid, sedangkan orang yang azab atau tidak menikah itu adalah bagaikan al-qa'id, atau yang duduk-duduk saja tidak ikut berperang. Dan satu rakaat daripada orang yang menikah itu
lebih utama daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Itulah tambahan-tambahan dalil daripada keutamaan menikah, daripada athar ataupun perkataan-perkataan ulama salafus saleh. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan at-targhib anin nikah. Kita akan diajak untuk membandingkan dengan, ada juga ditemukan dalil-dalil yang sepintas bertentangan, yaitu dalil-dalil yang menakut-nakuti kita untuk menikah, bahwa yang afdal untuk zaman ini adalah sebenarnya bukan menikah. Nah, nanti kita akan dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian kita akan diajak untuk menimbang mana nih sebenarnya yang akan kita ikuti, apakah dalil yang menganjurkan ataukah dalil yang mengajak kita untuk mewaspadai, mewanti-wanti kita untuk menikah. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'ana Allah bima sami'na wa bima qara'na, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.